Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rachel Davidani Suara, NPM 21012010067. Di sini saya akan membagikan tutorial untuk cara menggunakan aplikasi Smart PLS dengan penelitian dengan judul pengaruh pengaturan kerja yang fleksibel dan stres kerja terhadap work behavior di mediasi work-life balance pada mahasiswa pekerja part-time di Surabaya. Untuk yang pertama, kita akan melakukan searching terlebih dahulu, membuka aplikasi Smart PLS ini. Lalu kita klik New Project, kita klik, kita ketik. Ini kita akan melakukan import data yang sudah kita siapkan. Formatnya menggunakan format CSV. Nah, di sini sudah terlihat datanya. Lalu kita klik ini. Nah, di sini kita akan membuat latent variabel. Di sini kita akan membuat 4, karena variabelnya ada 4. Lalu kita rename sesuai dengan judul penelitian yang telah dilakukan. Di sini untuk X1-nya menggunakan pengaturan kerja yang fleksibel. Begitu juga untuk variabel 2-nya kita ganti stres kerja atau X2. Kita klik OK. Untuk variabel 3-nya kita masukkan variabel Z atau variabel mediasi. Untuk variabel 4-nya kita menggunakan variabel Y. Lalu kalau sudah seperti ini, kita bisa masukkan indikator dari masing-masing variabelnya. Nah, lalu kita akan beri panah. Nah, seperti ini. Nah, kita bisa rapikan. Bisa kita pindahkan ke kanan. Nah, untuk variabel Y ini kita akan membuat moderating lagi untuk X1 dan X2-nya. Kita akan membuat untuk X1-nya terlebih dahulu. Pada moderator variabel, kita akan masukkan variabel X1. Maaf, work-life balance terlebih dahulu untuk moderator variabel. Untuk independent variabelnya, kita akan masukkan X1, lalu klik produk indikator. Ini kita akan membuat yang X2-nya. Lalu klik produk indikator. Nah, di sini sudah terlihat. Kita rapikan. Nah, ini kita bisa klik show indikator. Kita rapikan lagi. Begitu juga untuk X2-nya. Bisa dirapikan juga. Oke. Sini sudah terlihat. Nah, saya tahu kita bisa langsung melakukan uji analisisnya. Kita klik calculated ini, klik TLS algorithm. Nah, di sini nggak usah diapa-apain, lalu kita klik start calculation. Nah, di sini kita akan melihat converting validity-nya pada kerangka yang sudah kita buat tadi. Nah, untuk kriteria nilai autoloading-nya pada kerangka ini, nilai yang harus diterapkan yaitu nilainya harus lebih dari 0,5. Apabila converted validity-nya memenuhi pada nilai ini, di sini terlihat pada setiap variabelnya nilainya lebih dari 0,5, yaitu converted validity-nya sudah terpenuhi pada semua nilai variabelnya. Setelah itu kita akan melakukan construct reliability dan validity. Nah, ya, di sini yang akan kita lihat adalah variabel ini. Kita serahkan dulu. Nah,
pada variabel ini, pada hasil analisis ini, dapat dilihat bahwa nilai AV pada setiap variabel lebih besar 0,5 sehingga discriminate validity-nya sudah terpenuhi. Selanjutnya kita akan melakukan mencari nilai akar dari AV, yaitu dengan cara klik collinearity statistik atau VF. Nah, di sini terlihat bahwa untuk kriteria uji koliniaritas model pada nilai VF, apabila nilai yang digunakan untuk menganalisisnya adalah nilai VF lebih dari 5, maka pada data ini ada masalah koliniaritas. Namun apabila nilainya kurang dari 5, maka tidak ada masalah koliniaritas. Nah, pada data ini dapat dilihat bahwa nilai VF pada semua indikator variabel kurang dari 5, sehingga tidak terjadi koliniaritas antar masing-masing indikator variabel yang diukur. Jadi kita kembali lagi untuk menguji reliabilitas. Nah, untuk kriteria reliabilitas, untuk yang Cron base alpha kurang dari lebih dari 0,7 dan untuk RO underscore A ini lebih dari 7 dan composite reliability-nya juga lebih dari 6. Nah, pada data ini dapat dilihat bahwa nilai Cron base alpha dan composite reliability dan ROA setiap variabelnya telah memenuhi syarat untuk dapat dikatakan reliable. Jadi kita akan melakukan uji struktur model atau inner model. Yang pertama kita akan melakukan uji R-square. Nah, di sini terlihat, di sini kita akan melihat R-square edges-nya. Jika pada nilai R2 terdapat nilai 0,72, maka dinyatakan substansi atau nilainya besar atau kuat. Namun apabila jika nilai R2-nya itu 0,50, maka moderate atau sedang. Nah, jika nilai R2-nya itu 0,25, maka dapat dinyatakan lemah atau kecil. Nah, pada data ini, edges R-square model nilainya sebesar 0,274. Artinya, kemampuan variabel eksogen dalam menjelaskan Y adalah sebesar 27,4%. Atau nilainya ini kecil, sehingga dikatakan bahwa kemampuan variabel orientasi pasar dan inovasi produk dapat menjelaskan bahwa variabel Y atau work behavior ini cukup lemah, yaitu 27,4. Sedangkan 72,6% sisanya ini merupakan pengaruh variabel lain yang tidak diukur dalam penelitian ini. Selanjutnya kita akan melakukan uji hipotesis. Untuk uji hipotesis kita kembali lagi untuk yang ke awal, lalu kita klik calculate. Nah, ini kita bisa langsung klik start calculation. Kita tunggu sampai 100%. Nah, di sini sudah terlihat. Sahkan terlebih dahulu. Nah, pada pad coefficient ini, jika nilai koefisien jalur pad coefficient adalah positif, maka pengaruh suatu variabel terhadap ini variabel ini adalah ke arah. Namun jika suatu variabel eksogen meningkat atau naik, maka variabel endogen ini juga meningkat atau naik. Namun jika nilai koefisien jalur atau pad koefisien ini adalah negatif, maka pengaruh suatu variabel adalah berlawanan arah. Jika suatu nilai variabel eksogen meningkat atau naik, maka variabel endogen ini menurun. Nah, kriteria pada uji nilai probability atau signifikan atau p-value ini, jika nilai p-value-nya lebih dari 0,05, maka dinyatakan signifikan. Namun apabila nilai p-value-nya kurang dari 0,05, maka tidak signifikan. Berdasarkan data yang ada di Smart PLS ini, X1 terhadap Y dapat dinyatakan 0,183 atau positif, dengan p-value-nya 0,326 lebih dari 0,05. Kurang dari 0,05 yang dinyatakan tidak signifikan. X1 dan Y ini
termasuk H1. Lalu untuk H2-nya ada X2 terhadap Y, di mana pada data ini dinyatakan bahwa terdapat nilai 0,13, yaitu dinyatakan positif. Namun untuk p-value-nya terdapat 0,185, di mana hasilnya kurang dari 0,05, dinyatakan tidak signifikan. Lalu untuk variabel Z dan Y, untuk hasilnya 0,337 atau positif. Untuk p-value-nya 0,076 atau kurang dari 0,05, dinyatakan tidak signifikan. Lalu untuk moderate regression analysis, untuk kriterianya, jika nilai p-value lebih dari 0,05 maka tidak signifikan. Artinya, variabel moderasi ini tidak berperan dan dalam memoderasi hubungan suatu variabel eksogen terhadap suatu variabel endogen. Jika nilai p-value-nya ini kurang dari 0,05, maka signifikan. Artinya, variabel moderasinya ini berperan dalam memoderasi, memperkuat, atau memperlemah hubungan suatu variabel eksogen terhadap suatu variabel. Lalu untuk X1 Z terhadap Y dinyatakan 0,085 dan untuk p-value-nya 0,782, di mana untuk 0,87-nya ini adalah positif dan p-value-nya ini kurang lebih dari 5, maka dinyatakan signifikan. Nah, berdasarkan data ini, variabel moderasi atau variabel Z ini tidak memiliki peran signifikan dalam memoderasi hubungan antara X1 dan Y, meskipun ada indikasi bahwa Z ini dapat memperlemah hubungan tersebut. Hubungan tersebut adalah koefisien negatif. Nah, nilai p-value yang besar ini menunjukkan bahwa temuan ini tuh tidak signifikan secara statistik. Dengan demikian, tidak ada bukti yang cukup untuk mendukung bahwa variabel Z ini berperan sebagai moderator yang mempengaruhi hubungan X1 dan Y. Selanjutnya, di sini dilihat bahwa X1 Z terhadap Y, di mana nilainya minus 0,124, di mana hasilnya nilainya negatif, dan untuk p-value-nya 0,629 atau lebih dari 0,05, yaitu dinyatakan signifikan. Nah, meskipun ada koefisien negatif yang menunjukkan bahwa pengaruh Z terhadap hubungan X2Y cenderung melemah hubungan tersebut, nilai p-value-nya yang lebih besar dari 0,05 menunjukkan bahwa temuan ini tuh tidak signifikan. Namun, variabel moderasi Z ini tidak signifikan dalam memoderasi hubungan antara X2 dan Y. Namun, meskipun ada indikasi bahwa Z ini cenderung memperlemah hubungan X2 terhadap Y atau koefisien negatif karena p-value-nya lebih besar dari 0,05, maka pengaruh ini tidak signifikan secara statistik. Oleh karena itu, kita tidak dapat menyimpulkan bahwa Z ini memiliki peran yang signifikan dalam memoderasi hubungan antara X2 terhadap Y. Cukup sekian dari saya penjelasannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.